لعظم النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وأمهاته وأزواجه وأولاده وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين وإلى أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى جميع مؤلفي الكتب التي تعلمناها وعلمناها وخصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ المنتهى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun para setia, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku yang selalu saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa bersilaturahim hadir di majelis taklim yang rangka kita ingin menambah nilai ibadah kita, menambah wawasan pengetahuan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara, kita memasuki babul ghusli. Babul wudu sudah selesai kita bahas, kita kupas. Sekarang memasuki babul ghusli. Sudah ketemu dan alamannya halaman berapa itu? Enggak, itu di depan judul ininya jusnya. Nah, itu jus 2. Jusani itu. Salah bawa berarti. Salah bawa. Ini warnanya sama bawa ya. Iya, kan jus 1 jus 2. Warnanya sama ya, padahal. Udah ya, semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ilmihi wa amatana bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli. Bab ini menerangkan tentang mandi. Yang dimaksud bukan mandi secara umum, tapi ini adalah mandinya mandi wajib karena janabah atau jinabah. Karena junub. Akhrajat Tabrani an Ibnu Umar qala. Telah mengeluarkan hadis ini Imam Tabrani dari Abdullah bin Umar. Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanani wa ghabatil asyabatu faqad wajabal ghuslu. Idzal taqal khitanani, apabila bertemu dua benda yang dihitan. Yang dihitan itu biasanya apa? Kuku apa rambut?
itu kalau udah bertemu, wa ghabatil hasyafatu, apa gobat? Kalau bahasa Arab yang sebenarnya itu ngilang, mendem, silem, ngelup. Itu bahasa Jerman. Ya, apabila dua benda itu telah tenggelam. Apa yang tenggelam? Al-hasyafatu, hasyafah itu kepala zakar daripada laki-laki. Itu kalau udah nyelam, tapi bukan di kolam. Ya, gimana ini nyelamnya? Tentu saja dibagi istrinya. Kalau sudah nyelam, sudah hilang, mendem, fakir wajib busuk, maka dia wajib mandi, yang disebut mandi janabah, mandi wajib namanya. Jadi ingat itu. Kalau sudah mendem, anzala awalam yunzil, baik dia keluar mani atau tidak keluar mani, tetap hukumnya wajib mandi. Kalau sudah mendem, itu kalau di dalam kitab fikih Fathul Mu'in itu dijelaskan, kalau sudah masuk kepalanya, helmnya, itu disebut wati, itu sudah termasuk wajib mandi. Padahal palanya doang. Ya ini adik-adik diam aja dah. Ini bukan babnya. Tapi ini sebagai pengantar pengetahuan. Kalau nanti suatu saat berumah tangga itu seperti itu. Kalau ada suaminya, palanya doang masuk, itu bilangin udah wajib mandi. Gitu. Apalagi masuk semuanya, udah keluar mandi ataupun tidak, tetap hukumnya wajib mandi. Nah ini kan namanya ilmu pengetahuan. Ya, makanya Nabi SAW habis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersabda beliau, "Man intaqala yata'allama ilman gufira lahu qabla ayakhtua." Orang yang pindah tempat semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah akan ampuni dosanya sebelum dia melangkah. Sebelum berangkat dari rumah itu Allah sudah ampuni dosanya, karena mulianya menuntut ilmu. Ya, karena mulianya menuntut ilmu. Dan ada hadis lain yang menjelaskan menuntut ilmu atau belajar ilmu 1 jam saja, 1 saat, itu lebih utama daripada dia berpuasa sunnah 3 bulan berturut-turut. Ada yang pernah puasa 3 bulan puasa sunnah? Belum. Ya sebulan aja ngos-ngosan, apalagi 3 bulan. Ya, itu masih jauh lebih utama. Sebab amal ibadah apapun tanpa disertai dengan ilmu, maka pekerjaan ibadahnya menjadi sia-sia, mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan ilmu. Makanya di mana ada ilmu, di situ ada kita. Kapan ada kesempatan, jangan dilewatkan. Di mana saja. Dan berguru, kita belajar kepada siapa saja, selama ilmu yang diberikan itu benar-benar bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Ya. Jadi keluar atau tidak, kalau sudah masuk itu zakar orang laki-laki, kemaluan orang laki-laki dalam arti orang perempuan, maka hukumnya sudah wajib mandi. Bagaimana cara mandinya? Nanti ada sunnah-sunnah mandi dituntun oleh ulama dalam kitab ini. Semuanya itu harus mulai dari sebelah kanan, dari atas kepala, dan semua anggota badan kita harus kena air. Jangan ada sesuatu apapun yang dapat menghalang-halangi sampainya air ke kulit kita. Mungkin habis petik nangka ada getah, bersihkan. Habis ngecat, nempel di kulit kita, bersihkan, dan lain sebagainya. Wa Nasa'i wa Ibnu Majah
Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, idza staiqadha ahadukum min naumihi wa ra'a balalan wa lam yara annahu ihtasala wa idza ra'a annahu ihtalama wa lam yara balalan fala ghusla alaihi. Idza staiqadha, apabila seseorang itu bangun, idza staiqadha, apabila bangun, ahadukum, salah satu di antara kamu, minaumihi, dari tidurnya, bangun tidur, faro'a balalan, dia melihat ke bawah kok basah-basah gitu, artinya ada bekasnya. Biasanya kalau bekas mani itu bagaimana? Hah? Bekerat, kayak bekas apa namanya, bubur kacang hijau kering gitu ya. Itu bergerak, kelihatan kok basah-basah atau masih basah. Bangun tidur dia usap-usap, loh kok ini basah gitu ya. Walam yaro annahu ihtalama, tetapi dia nggak melihat, nggak tahu bahwasanya dia itu mimpi, nggak mimpi lima, kagak mimpi di dalam tidur, tapi bangunnya dia pegang basah, padahal kagak mimpi. Ini bagaimana ini? Kita salah, maka hukumnya wajib mandi, walaupun dia tidak bermimpi, tapi di celananya ada bekas mani. Keadaan mani yang sudah kering ataupun masih basah, hukumnya wajib mandi. Nah sekarang sebaliknya, wa idza ra'a, dan kalaulah seseorang itu melihat, annahu, bahwasanya, ihtalama, dia bermimpi, walam yaro balalan, tetapi dia tidak melihat, tidak tahu kalau di celananya itu ada basah-basahnya, fala ghusla alaihi, maka dia tidak wajib mandi. Gak mimpi ini semalam sama istrinya, pokoknya berantem seruk mata gitu ya, sampai keluar dalam mimpinya itu. Tapi dia begitu dia bangun lah, kalau gitu semalam saya mimpi ya, kok nggak basah gitu, kok nggak basah, nggak wajib mandi gitu. Nggak wajib mandi karena dilihat tidak ada tanda basah-basah, karena air mani keluar, tidak wajib mandi. Nah inilah yang dimaksud kalau kita tidur dia kagak mimpi tapi basah, wajib mandi. Dia mimpi keluar mani tapi tidak ada basah-basah, maka tidak wajib mandi. Jelas ini? Kalian ada pengalaman lain? Ya. Berkaitan yang pertama tadi, yang ya agak porno sedikit. Ya. Memang tinggi. Kalau tadi kan apabila sudah masuk kepalanya sudah. Ya. Nah misal di awal berhasrat, tapi begitu pas mau berinteraksi akhirnya mungkin ada sesuatu hal yang membuat jadi nggak jadi. Tapi sudah bersentuhan di dua ini, yang bersentuhan dalam artian iya kemaluan bersentuhan tapi tidak sampai masuk ke kepala, itu wajib mandi juga atau enggak? Itu kan belum masuk namanya, baru sampai di pintu, baru disalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, belum disuruh masuk ada tamu datang, kan kagak jadi, mau kagak mau nyariin lagi. Nah itu kagak wajib mandi. Tapi kalau sudah masuk kepalanya itu sudah wajib mandi. Hah? Tamunya bawa duit katanya. Jadi ya mungkin itu berdasarkan pengalaman kan bisa ada. Lagi uplek banget ada tamu baru buka pintu umpama. Ya deh dengerin aja ya. Nanti dengerin pengalaman yang begini. Wasamawaihi, diriwayatkan oleh Imam Samawai an Anasin, dari sahabat Anas, idza wajadatil mar'atu, apabila orang perempuan itu menemukan atau mendapatkan fil manami, di dalam tidurnya, ma yajidur rajulu,
apa yang telah dijumpai, ditemukan, didapati oleh orang laki-laki, faltaghtasil, maka dia hendaklah wajib mandi. Artinya orang laki-laki itu mimpi seperti itu. Andaikan orang perempuan juga mimpi seperti itu, hukumnya sama, tidak ada perbedaan, ya. Hukumnya wajib mandi, sama, tidak ada perbedaan. Kalau di dalam mimpi dia mimpi, di dalam tidur dia mimpi, misalnya sama suaminya, tapi nyatanya nggak basah dan terjadi itu dalam mimpi, maka tidak wajib mandi. Dia tidak melakukannya, padahal dia mimpi juga di dalam tidurnya. Lihat kok basah-basah ini, wajib mandi. Jadi sama, laki-laki dengan perempuan juga begitu. Kan ada juga yang mungkin terlalu lelah, terlalu capek bekerja, terlalu capek yang bekerja, itu kan bisa mengeluarkan mani. Atau mungkin juga terlalu banyak berhayal, gitu ya. Terlalu banyak berhayal, mau angan-angan, andaikan begini wah, andaikan begitu wah, akhirnya terbawa dalam tidur, mimpi, gitu. Ya, bisa saja terjadi. Begitu dia bangun padahal nggak mimpi, atau mimpi tapi nggak keluar, nggak basah, dia pegang, itu nggak wajib mandi. Tapi walaupun tidak basah, kalau dia lihat ada, nah itu wajib mandi. Itu ya. Nanti hukum yang jelas ini nanti ada. Ini baru hadis-hadis Nabi saja yang didahulukan. Wa Tabrani, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Ibnu Abbasin dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, annal malaikata la tahdurul junuba, bahwasanya malaikat itu tidak akan datang kepada orang yang sedang junub. Orang yang sedang junub, malaikat rahmat enggak mau deketin, selalu menghindar kalau ketemu kita. Walal mutadammikh bil khuluqi, dan juga orang yang masih nyerempang bau apa itu, bau yang mungkin sebelum dia bertempur baunya bau pakai minyak macam-macam, ada minyak nyong-nyong, ada minyak apa namanya balsam, mungkin minyak wangi dan lain sebagainya, itu kan masih nyerempang banget itu baunya. Itu tuh malaikat itu nggak mendeketin tuh, hatta yang tasila, sehingga keduanya mandi. Nah, kalau udah mandi barulah malaikat itu mau datang ke rumah kita. Makanya kalau janabah, kalau di dalam keadaan junub memang kudunya cepat-cepat mandi. Hah? Iya. Dingin. Ada cara untuk menghilangkan kemakruhan itu adalah kita berwudu. Misalnya nih setelah junub, habis ketempur rasanya perut lapar, haus, sebelum makan dan minum itu sebaiknya kita berwudu. Itu Rasul yang dikerjakan oleh beliau itu. Sebelum makan, sebelum minum dia berwudu. Berwudu terlebih dahulu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya berwudu sebelum dia tidur itu sudah mengurangi nilai kemakruhan. Gitu. Ya. Sunnah yang dilakukan itu yang begitu itu. Wa Abu Dawud wa Nasa'i, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i, la tadkhulul malaikatu, tidaklah akan masuk malaikat baitan, pada suatu rumah, fihi suratun, yang di dalamnya ada gambar binatang, artinya patung-patung itu. Dan sebenarnya ya boneka-boneka itu juga kagak bagus itu. Dalam agama itu dilarang oleh ulama. Ya, kenapa? Malaikat nggak mau deketin, karena ada gambar-gambar atau patung-patung itu yang dimaksud. Hah? Suratun itu kan ya gambar-gambar kan banyak sekarang tuh, boneka-boneka.
ada yang anjing, ada yang kucing, ada yang manusia, dan macam-macam boneka. Ya, sebenarnya itu nggak baik, menjauhkan kita dari malaikat. Wala kalbun, dan juga malaikat tidak akan mau masuk ke rumah kita yang di rumah itu ada anjingnya. Hah? Ada anjingnya. Wala junubun, dan juga malaikat itu tidak akan masuk ke rumah kita kalau kita dalam keadaan junub. Itu. Ini artinya supaya kita berhati-hati di dalam melaksanakan syariat. Dan ini tuntunan namanya. Kalau kita tidak musyawarah begini, mudzakarah, kan kita nggak tahu. Gitu. Kita biasa-biasa aja, anteng-anteng aja, kita anggap nggak apa-apa, ya mau kagak tahu. Gitu, jadi dianggapnya nggak apa-apa. Ya, karena kan banyak tuntunan udah ini. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man taraka maudi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar. Man taraka, barang siapa yang meninggalkan, artinya membiarkan begitu saja, maudi'a sya'ratin, tempat satu rambut, sehelai rambut, ya, tempatnya tuh ada yang nggak kena air, dia biarin aja udah. Min janabatin, padahal dia dari junub, dalam keadaan janabah. Lam yaghsilha, yang sengaja dia tidak mau mencucinya, tidak mandi, pada waktu mandi tidak ikut terbasuh, ada rambutnya dia nggak kena, mungkin musim dingin. Fu'ila bihi, maka dia itu akan dikerjakan, diperbuat dengan satu helai rambut itu tempat yang nggak kena air. Nah, janabah tadi kadza wa kadza minan nari, demikian daripada api neraka. Ini kadza wa kadza ini karena saking sulitnya digambarkan bagaimana pedihnya api neraka. Jadi Nabi hanya cukup mengatakan kadza wa kadza, begini begini. Artinya disiksa dengan berbagai macam siksaan. Ya, hati-hati, jangan sampai ada yang tertinggal atau dibiarkan anggota badan kita yang tidak terkena air. Dan niatnya gimana? Nawaitu al-hadatil akbar warḍalillahi ta'ala. Itu yang gampang, sunnah kita ucapkan, tapi di dalam hati yang wajib. Aku berniat menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah. Ada juga nawaitul ghusla al hadasil akbar an jamil atau min jamil badani warḍalillahi ta'ala. Boleh ini juga. Sekarang susahan, aku niat menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah. Udah jadi. Kan ada yang keribetan tuh mungkin karena nggak biasa, karena juga memang belum hafal begitu. Sebab mandi kita kalau tidak kita niatin walaupun basah, itu tetap masih dalam keadaan janabah. Kenapa? Karena pekerjaannya nggak diniatin. Sama juga kita sholat tapi nggak niat, ya tetap. Iya, sholat apaan kalau pakai niat? Makanya niat itu sangat menentukan pekerjaan kita, ya, sangat menentukan sah dan tidaknya pekerjaan kita. Itu harus dengan niat. Diucapkan lafaznya adalah sunnah, tapi niatnya adalah wajib. Jelas ya? Jadi siapa saja yang membiarkan sehelai rambut tidak terkena air waktu dia mandi janabah, maka Allah akan siksa pada dalam api neraka seperti ini dan itu. Artinya karena sangat pedihnya, sulit untuk dibayangkan. Qala Aliun, berkatalah Sayyidina Ali, famin sama, maka dari yang demikian itu, karena mendengar sabda Rasulullah ini satu helai rambut saja
tidak terkena basuhan air mani janabah itu, maka dia akan disiksa dari api neraka seperti ini. Itu ada itu sya'ra roksi, aku memusuhi rambut kepalaku. Ini Sayyidina Ali, dia memusuhi rambutnya sendiri. Wa kana yajuzu sya'rahu, makanya dia cukur, dia botak selalu. Itu Sayyidina Ali, karena takut kalau rambutnya panjang ada yang tidak terbasuh di saat dia mandi janabah. Gitu. Kalau yang rambutnya tebal, yang rambutnya panjang, dicukur, khawatir nanti ada yang tidak ikut kena air mandi waktu kita mandi janabah. Dia cukur jadinya rambutnya. Hah? Botakin. Makanya kalau ada yang botak ya ngikutin Sayyidina Ali, itu berarti artinya lebih aman. Soalnya sekali guyur juga udah rata semua kayaknya. Tapi kalau ada rambutnya, mau kagak mau kan dia harus usap-usap gitu, supaya air semua masuk. Ya kena rambut, kena kulitnya. Itu diusap-usap. Dan kalau yang terlalu banyak tombeknya ya dihilangkan tombek-tombeknya itu. Ada tombek yang tebal, yang nempel banget itu. Iya, sambil mandi sambil nyisir supaya tombek-tombeknya itu yang menghalangi daripada kulit rambut, kulit kepala itu hilang itu dengan air. Kalau yang gimbal gimana? Hah? Nah itulah yang seperti itu yang harus hati-hati. Gitu bisa 1 jam mandi. Hah? Berendam kolam. Iya, berendam. Punya itu diberendam itu. Namanya yang paling praktis mah punya kolam gede langsung bubar. Enak. Punya rambut jemput di mana juga modelnya. Tapi Sampo boros ya. Semua boros. Lamun ini lamun. dan dibiasakan kalau kita mandi janabah itu pakai apa yang menghilangkan minyak-minyak rambut. Ya, apa pakai sampo, apa pakai sabun, terserah. Yang jelas minyak-minyak yang ada di rambut kita yang sewaktu belum janabah itu kita pakai harus hilang terlebih dahulu. Gitu, jangan sampai nempel terus, itu menghalangi jadinya. Kena kalis kalau bahasa kita tuh lebih kalis, bikin air kagak masuk. Wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Jadi isinya inna. Ya. Inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Sesungguhnya di bawah setiap rambut itu ada hitungan janabahnya, termasuk junub. Ya. Faghsilus sya'ra, maka basuhlah, siramlah itu rambut. Wanku atau anku al-basharota, kemudian bersihkanlah kulit-kulitnya. Ini rambut. Jadi di bawah rambut itu ada kulit dan ada tempat di mana rambut itu tumbuh. Mungkin juga itu kan ada lubang-lubangnya. Ya, harus kena. Jangan harus sekedar siram. Kalau sekedar siram saya khawatir nanti tidak masuk air itu ke dalam pori-pori rambut. Rambut itu kan ada pori-porinya, ya, tempat tumbuhnya. Jadi harus dibersihkan itu di bawah rambut. Bakhil syara wan kul basyara. Ya. Wahuma, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi an Ibnu Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, la yaqra'ul junuba wal haidho syai'an minal qur'ani. Janganlah sampai orang-orang yang junub, orang-orang yang lagi haid itu membaca sesuatu daripada Al-Qur'an.
Ya, jangan membaca aja nggak boleh, walaupun dia hafal. Kalau zikir nggak apa-apa, boleh dia membaca. Tapi orang perempuan yang lagi menstruasi, orang yang sedang dalam keadaan junub, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh membawa, tidak boleh menyentuh, tidak boleh membaca, meskipun dia hafal. Ya, jadi nggak boleh. Nah, kemudian kalau ada kita mendengar orang terkena musibah, spontan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu termasuk Al-Quran. Kalau niatnya kita baca Al-Quran haram malah. Tapi kalau kita niatnya zikir, insya Allah dapat pahala. Jadi tergantung niat-niat juga. Ya. Kalau lagi junub gitu. Ya. Kalau lagi junub maksudnya. Dari junub kemudian dengar ada yang terkena musibah, dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau niatnya baca Al-Quran hukumnya haram. Kalau dia zikir itu hukumnya dapat pahala. Ya. Nah, tergantung niat juga jadinya. Makanya hati-hati. Wa Nasai diriwayatkan oleh Imam Nasai an Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wajihu hadhil buyuta anil masjid. Wajihu, hadapkanlah kalian hadhil buyuta, rumah-rumah ini. Dulu ada rumah-rumah tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anil masjid artinya melengos dari masjid, jangan ngadepin masjid gitu maksudnya. Jangan sampai satu pandangan begitu dia keluar langsung masjid, itu karena berhadapan dengan masjid. Ini supaya lengosin, jangan ngadepin masjid, gitu ya. Apa namanya? Dipalingin dari masjid. Misalnya masjid di sini, jangan ngadepin, madepnya ke sana atau ke sana. Ya. Fa inilah uhilu, maka sesungguhnya saya tidak menghalalkan al-masjid akan masjid lihaidin, bagi orang perempuan yang lagi wala junubin, dan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub. Itu. Jadi sangat hati-hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah pun jangan sampai menghadap ke masjid. Kalau yang dekat, itu maksudnya. Rumah Rasul di keluar di masjid, gitu ya. Ini himbauan beliau, harus saking hati-hatinya. Malaikat soalnya paling jauh. Kalau ada orang yang lagi menstruasi, kalau lagi junub. Kalau orang perempuan yang menstruasi itu memang punya pahala khusus. Dia diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang banyak. Ya, orang perempuan ini yang lagi menstruasi. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man ata aidan fi fatiha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man ata aidan, ata itu kan asal katanya artinya datang, ya, yang mendatangi. Barang siapa yang mendatangi orang perempuan yang lagi maksudnya datangnya apa sih? Arti gak sih? Siapa yang mendatangi orang perempuan yang lagi itu mendatangi itu ngerti apa enggak? Ntar aja dia lagi nggak boleh datang, itu lagi pengertiannya. Hah? Ngerti gak ini? Iya ngerti. Pengen begono gitu. Gimana fi Fatihah dalam partinya? Dalam partinya
Awim ra'atan atau orang perempuan fi duburiha dari pintu belakang. Jadi bukan dari pintu depan, pintu belakang. Ini Masya Allah dihukumi oleh Rasul. Au kahinan atau dia mendatangi dukun. Nah, peramal yang kalau memang betul kebetulan ini namanya peramal itu. Kalau yang betul ada kebetulan. Faqad kafar, maka sungguh orang itu telah kufur bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh kita mendatangi istri kita yang dalam keadaan haid atau dari belakang. Pintu depan ada, kenapa pintu belakang? Gitu. Ini dianggapnya kita kufur kepada Al-Quranul Karim. Ya, dilarang keras oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah tuntunan buat kita, jangan mengikuti orang-orang yang ya barangkali yang berpengalaman seperti itu. Ada pintu depan karena harus pintu belakang, kan gitu kan enak kalau pintu depan malah. Ya. Ini satu lagi. Wasaikhani diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, apabila berada dalam keadaan junub, Rasulullah dalam keadaan junub, fa'aroda ayyakula, kemudian habis ya mungkin enggak tidur sama istrinya, kemudian dalam keadaan junub, fa'aroda ayyakula, kemudian dia pengen makan ya karena perutnya lapar, ya nama atau mungkin dia pengen tidur karena ngantuk capek, tawat doa, dia berwudu ahu disolati, sama seperti wudunya beliau mau mengerjakan sholat. Tuh begitu. Ini tuntunan Nabi nih, kita dapat ilmunya nih. Jadi kalau memang habis kerja sama suami istri ini pengen makan, wudu dulu, mau minum, wudu dulu, mau tidur, wudu dulu. Gitu. Ya. Jadi yang bagus bagaimana? Ya, mandi dulu. Sudah dingin-dingin ya. Yang bagus ya mandi dulu kan begitu. Langsung tuh ya, Pak? Ya? Langsung ya? Iya, langsung. Itu hebat namanya. Mana dingin banget. Mainnya nggak dingin. Wal Bazar diriwayatkan oleh Imam Bazar an Ibnu Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, innallaha yanhakum anit ta'arri, sesungguhnya